Biar ku sembuhkan. Apa? Kamu bisa? Penyakit kecil ini hal yang mudah untukku. Nona, jangan bercanda seperti itu. Penyakit Tuan, bahkan tabib hebat Tuan Bisma, gak bisa. Kamu masih muda, mana bisa? Astaga, si bodoh itu cuma fokus belajar kedokteran saja. Untuk energi buruk di tubuh ini, tentu saja kamu gak berdaya. Cukuplah, jangan bohong. Aku Sean meski akan tiada. Aku tetap pegang janjiku. Ayo daftar nikah. Heh, yang kukatakan benar. Kalau perkataanmu benar, dan sembuhin penyakitku, bahkan kamu minta bintang, akan kuambil untukmu. Benarkah? Kamu janji? Apa ini? Diamlah, suaranya mengerikan. Kamu tadi ngapain? Aku sembuhin dia. Sembuhin? Aku nggak pernah lihat cara seperti itu. Katakan, kamu siapa? Kenapa datang? Apa tujuanmu? Pak Leo. Tuan, kamu... Aku merasa baik. Mana bocah itu? Hentikan anginnya! Aku datang. Dasar bocah! Makan saja yang kamu tahu. Nggak takut malu karena ulahmu. Cepat kemas barangmu. Bersiap. Ayo turun gunung. Turun gunung? Malah turun? Iya. 9 bel jawab titah langit. Yin yang jadi tak berwujud di masa kecilmu. Sana pinjam keberuntunganmu. Kini tribulasi takdirmu dekat. Saatnya turun gunung. Cari pria keluarga jiran itu dan hadapi tribulasinya bersama. Baiklah, aku pergi ya. Tunggu. Aku gurumu belum selesai. Kamu sudah mau kabur. Banyak hal bahaya di bawah. Kakak, kau di sini? Mana Bella? Cepatnya dia terbang. Guru, aku turun gunung sendiri. Apa nggak apa-apa? Kamu takuti aku. Adikmu itu dia, hebat di spiritual dan pengobatan. Juga ada keluarga jiran pria muda itu akan bantu dia. Kecuali ada jagoan seperti paman senimu muncul. Menanggungnya akan dapat masalah. Tuan, kamu harus minum obatmu. Penyakitku enggak bisa disembuhin. Minum obat atau enggak, sama saja. Tuan, adikmu Leo selalu menginginkan grup jiran. Gimana kamu hadapi? Karena itu, bantu aku lakuin satu hal. Bantu cari ahli bayi tabung. Tim hukum sudah kusiapkan. Setelah nikahi Maya dari keluarga Sani, langsung proses bayi tabung. Saat itu kupindahin semua aset jiran atas nama Sani. Leo gak akan dapat spesial pun. Baik, aku pergi. Maya, kenapa sama Leo? Sean, sepertinya hidupmu nggak lama lagi ya. Meski kita tunangan, aku setia padamu, tapi kamu nggak bisa jadiin aku janda, kan? Kak, ini pernikahan jiran dan Sane. Jadi terserah nikah sama siapa, kan? Lagi pula, kalau dia mau nikahi kamu mampu. Kamu mengesalkan. Ini kantor Pasean. Jangan keterlaluan. Saat Tuan bicara, apa hakmu di sini? Apa aku bolehin bicara? Apa aku bolehin bicara? Leo. Maaf, Kak. Kamu harus lihat ini. Aku nggak lihat kamu. Tenang. Ini surat pindah saham. Hari ini, mau nggak mau, harus tanda tangan. Kenapa ragu-ragu? Wanitamu milikku. Semua milikmu, grup jiran, semua milikku. Dan asisten ini sangat. Kamu hargai, kan? Saat itu, akan kusuruh menemanimu. Kalian hebat juga ya. Tapi Bisma sudah bilang, kondisimu sekarang gak bisa diobati. Gak lama lagi, cepat pensiun dan serahin jabatan ini. Siapa tahu, kamu hidup lama kan? Pepatah tua bilang, orangnya tiada, tapi uangnya utuh. Aku sarankan cepat ya, serahkan seluruh saham dari keluarga jiran. Kubiarkan kamu mati dengan damai. Dia gak akan mati.
Siapa? Aku istrinya. Ya? Permainkan aku, ha? Oke. Tapi aku mau bilang, carilah orang benar itu nggak masalah. Apa ini? Pengemis ini. Kamu? Aku kenal kamu. Kurasa kita nggak kenal. Tapi kata guruku, kita sudah menikah kontrak dan aku disuruh turun gunung untuk menikahimu. Nikah kontrak? Liontin ini. Di masa depan, kalian harus pakai liontin ini agar saling kenal. Nikah kontrak? Kamu Meli? Aku kira siapa? Ternyata kamu anjing liar yang dibuang oleh keluarga Shane. Heh, kenapa kamu hina orang? Sean, berhenti lakukan hal sia-sia. Cepat tanda tangan suratnya. Tunggu, aku dan Maya harus lihat gaun pengantin. Hal sia-sia. Pergi! Sean! Roy, siapin mobil. Kamu mau Meli kan? Bawa KTP. Bawa KTP. Bawa, kita mau daftar nikah. Sean, kamu putus asa kan? CEO grup jiran yang perkasa nikahi pengemis. Kalau tersebar, kamu ditertawakan. Urusanku, sejak kapan bisa kamu komentari? Sean! Kenapa kamu marah padanya? Dia kan cacat, ngapain debat dengannya? Bahkan nikahi anak itu, apa gunanya? Saatnya tiba, jiran akan jatuh ke tangan Shane. Dan akhirnya juga nanti milikmu kan? Oke, Sean. Setelah kamu mati, ku ambil tulang dan cincang sampai halus dan kasih ke anjing liar. Dan ibumu juga. Benar aku akan mati. Tapi kalau berani omongin ibuku, ku buat kamu mati juga. Pergi! Paleo, usir mereka. Baik. Kamu ngapain? Tunggu saja. Bicara. Kamu mau apa? Kan sudah kubilang, aku mau menikahimu. Nikahi aku. Kamu sudah dengar. Hidupku nggak lama lagi. Kalau mau panjat sosial di jiran, akan kukecewakan kamu. Enggak gitu. Tuan, mobilnya sudah siap. Gak apa-apa nikahi aku. Tapi ada satu syarat. Katakan, akan kutepati. Setelah aku tiada, grup jiran dialihkan atas namamu. Tapi, ingat ini. Kamu pegang sebagai wali. Nantinya, orang lain akan ambil alih. Sebagai kompensasi. Terkait uang, aku akan baik padamu. Aku nggak mau uangmu. Lalu kenapa nikahi aku? Karena kamu. Aku bahkan gak tahu hidup berapa lama lagi. Dan kamu mau mengelilingiku. Astaga, tenang saja. Kamu nggak akan mati. Biar ku sembuhkan. Biar ku sembuhkan. Apa? Kamu bisa? Penyakit kecil ini hal yang mudah untukku. Nona, jangan bercanda seperti itu. Penyakit Tuan, bahkan tabib hebat Tuan Bisma, gak bisa. Kamu masih muda, mana bisa? Astaga, si bodoh itu cuma fokus belajar kedokteran saja. Untuk energi buruk di tubuh ini, tentu saja kamu gak berdaya. Cukuplah, jangan bohong. Aku Sean meski akan tiada. Aku tetap pegang janjiku. Ayo daftar nikah. Heh, yang kukatakan benar. Kalau perkataanmu benar, dan sembuhin penyakitku, bahkan kamu minta bintang, akan kuambil untukmu. Benarkah? Kamu janji? Apa ini? Diamlah, suaranya mengerikan. Kamu tadi ngapain? Aku sembuhin dia. Sembuhin? Aku nggak pernah lihat cara seperti itu. Katakan, kamu siapa? Kenapa datang? Apa tujuanmu? Paleo. Tuan, kamu... Aku merasa baik. Tuan, kamu... Yang kukatakan benar kan? Kamu sebenarnya siapa? Sudah kubilang, aku ini istrimu. Di masa depan, kalian harus pakai liontin ini agar saling kenal. Hei, lihat, kamu juga punya kan?
Kata guruku, kita kena bencana itu, jadi harus atasi bersama. Kamu dari sana? Bisa dibilang gitu. Kata guruku, saat aku kecil, aku diadopsi oleh Shane. Jadi mungkin gitu. Kenapa kamu berdiri? Kamu kan sembuhin aku. Aduh, Y negatif sudah lama di tubuhmu. Harus lakukan lagi dengan kerjasama kayu Bisma dan akupuntur pasti berhasil. Hal yang terpenting, kursi rodamu itu terlihat mahal, tapi sia-sia saja. Kamu kenal Tuan Bisma? Tentu saja. Sebelum turun gunung, dia sering memberiku ubi. Tuan, Nona Meli terlihat gak begitu pintar. Kamu yakin? Kenapa? Gak bilang? Aku gak berani. Nona, ayo. Tuan Bisma, aku sungguh sudah tunggu kamu. Duduklah, Tuan. Tuan Tato, kondisimu Nona Maya sudah kasih tahu. Aku masih perlu periksa sebelum pastikan penyakitnya. Baik. Silahkan. Tuan, dulu keluarga Sane, apakah kalian pinjam takdir? Itu... Astaga, cepat kasih tahu yang sebenarnya. Tuan, pinjam nasi bisa dipercaya? Harus coba meski harapannya kecil. Kalau Sane nggak pulih, aku takut kita nggak bisa andalkan dia nikahi jiran lagi. Dulu keluarga kami alami kemunduran. Memang ada tetua yang lakukan teknik pinjam takdir untuk kami. Benar, Tuan, ini bukan penyakit, tapi balasan dari karma dari pinjam takdir. Balasan karma? Aduh, Tuan, kumohon, selamatkan suamiku. Maaf, aku nggak bisa. Tapi, aku ada adik. Mahir sihir tahu kalau bisa temukan dia. Mungkin Tuan bisa selamat. Kalau boleh tahu, Tuan, adikmu ada di mana saat ini? Kamu beruntung. Adikku baru saja turun gunung. Kata guru dia, gabung pihak Tuan Sean. Saat aku pergi, kasih pengobatan. Kita bisa pergi bersama. Akan kukenalkan padanya. Aku ada hal lain, jadi aku pergi dulu. Maya, cepat. Antar Tuan Bisma. Silakan lewat sini, Tuan. Kita dapat undang Tuan Bisma. Berkat Tuan Leo. Bukan hal besar, Maya dan aku akan nikah. Jadi aku panggil kamu ayah mertua, kan? Iya. Aku selalu bilang keputusanku benar. Sean gak akan tahan lama. Mana bisa dibandingin denganmu yang cocok jadi pewaris jiran. Ayah, Ibu, Meli sudah kembali. Kalian sudah tahu itu? Bocah itu masih hidup. Lebih dari itu. Begitu dia kembali, dia akan menikahi Sean. Di hidup singkat, si pengemis. Menurutku, mereka cocok. Tapi, besar kemungkinan kakak terima itu. Dan setelah dia mati, dia akan biarin dia waris sejiran. Pikirannya gitu, tujuan kita akan gagal. Tuan Leo, keluarga Sane dulu berhasil manfaatin dia untuk majuin keluarga alat pinjam takdir. Sekarang, kita bisa rebut grup jiran darinya dan hancurin dia sepenuhnya. Wow, sangat besar. Siapin 2 pakaian layak untuknya. Besok Tuan Bisma datang aku puntur. Aku takut Leo dan Sane manfaatin ini. Baik. Guru, aku terampil kan? Kamu selesai dengan cepat. Biar ku kasih tahu. Untuk atasi bencana, 2 orang saling jatuh cinta dan kerja sama sepenuh hati. Kamu jangan main-main. Saling jatuh cinta? Sean, kamu cinta aku nggak? Sean, kamu cinta aku nggak? Lapnya. Dia belum cinta aku. Guru, aku harus apa? Kamu harus goda dia. Goda dia? Mau apa? Aku mau menggodamu.
memang bodoh. Gimana? Apa aku berhasil? Kamu sudah cinta aku nggak? Gurumu apa yang diajari? Apa aku salah? Iya, kamu berhasil. Tiba-tiba aku ingat, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Kamu mau apa? Setelah godai, apa akibatnya kamu tahu? 지금 우린 마치 12시 30분의 시계바늘처럼 Barusan kamu harusnya... Harusnya aku cium kamu. Kamu cukup antusias. Mana ada? Enggak ya? Oke. Enggak, kamu enggak. Besok kita bertempur hebat. Tuan, Leo juga Sane bawa direksi bersama mereka. Kalau ini masa lalu, mungkin aku akan pusing. Tapi sekarang... Aduh, ini sangat ketat. Nyonya, diamlah. Ini hampir selesai. Aku harus pakai ini. Kalau enggak, Nyonya juga enggak. Cobanya untuk temani Tuan, kan? Siap? Iya, sudah. Bagus gak? Kenapa aku merasa aneh ya? Bagus. Ayo, Kemana? menemui para iblis itu. Tuan, ketuanya kabar hidupnya nggak lama lagi. Apa kamu yakin? Tenang saja. Aku lihat sendiri kemarin. Benar. Saat lihat dia kemarin, dia bahkan susah untuk minum. Menurutku, naik tangga pun pasti akan sulit. Itu bagus. Cara ini, bahkan kalau Sean mau tantang kita, dia masih nggak berdaya lakukan itu. Tuan, adik Tuan Bisma Padia akan datang hari ini. Setelah Tuan Bisma bilang sendiri, dia pasti datang. Tenang saja, penyakitmu pasti sembuh hari ini. Baguslah, semua santailah. Saat aku ambil alih jiran, akan kuperlakukan kalian penuh perhatian. Sangat ramai. Apa yang buat kalian senang? Kenapa nggak bilang? Apa yang buat kalian senang? Kenapa nggak bilang? Katamu dia sudah sekarat. Ada apa ini? Mana aku tahu. Kemarin dia sudah sekarat, iya kan? Ada apa? Namaku Sean nggak? Bisa kontrol kalian kan? Mana mungkin Tuan? Ini salah paham. Kalian terlihat seperti orang jahat. Kalian lihat kalau dia nggak mati, kan? Kamu siapa? Kami bicara pada ketua. Kamu nggak berhak ganggu. Hei, Di keluarga jiran, bicara buruk pada istriku. Selanjutnya nggak cuma tamparan sederhana begitu. Aku penasaran, ada urusan penting apa kalian untuk lihat aku Sean mati? Atau pertunjukan seru? Roy, tunjukkan. Kita nggak sambut pengkhianat di sini. Baik, Sean, ini keterlaluan. Bagaimanapun mereka orang tua Meli, itu juga mereka mertuamu. Bungsu, aku dibesarin guruku. Apa hubungannya dengan mereka? Panggil aku apa? Bungsu, si bungsu. Kamu berani sentuh wanitaku? Sembilan bayi jawab titah langit. Gawat. Tuan, rasakan saya. Ada apa hampir tertipu? Lihat itu. Dia muntah darah. Berapa lama hidupmu? Nyonya, ada apa ini? Jadi gitu. Oh? Kasih gelangmu. Enggak, kamu siapa? Sakit ya? Maafkan aku. Buang dan bakar. Baik. Baru saja. Hei, apa kamu singgung orang? Maksudmu? Ada orang yang mau sakiti keluargamu. Apa? Ada orang yang mau sakiti keluargamu. Apa?
Energi jahat di gelang adikmu sama dengan yang di tubuhmu. Leo, kamu dapat gelang itu dari mana? Ini aula leluhur. Kamu nggak berhak tanya itu. Kamu harus khawatirin dirimu. Mari lihat kamu urus ini. Sean, sepertinya hidupmu gak lama lagi ya. Kenapa gak mohon ampun saja? Mungkin aku biarkan kamu mati terhormat. Mati? Gak mungkin, gak mungkin. Selama ada aku jamin dia sehat bugar dan berlari ke sana kemari. Kamu itu anak haram keluarga Shane, tapi berani datang beromong kosong. Bahkan aku dokter ajaib. Dulu seharusnya biarkan dia mati kelaparan. Kalau nggak dia nggak kesini bikin onar. Rendahan, barang hina. Heh, mulut kalian ya. Kenapa lebih bau dari toilet? Mau aku bawakan pembersih untuk kalian berkumur, ha? Dasar bajingan kecil. Nah, lihat. Bahkan mulutmu saja nggak sanggup. Meli kan? Bahkan kamu bisa stabilin kondisi orang ini. Kamu bisa sembuhin. Bahkan dokter sakti nasional Tuan Bisma dia nggak bisa sembuhin dengan obat dan segera mati. Kenapa? Kamu kira bakat medismu lebih baik dari Tuan Bisma? Kenapa kamu bilang semuanya padanya? Seperti buang mutiara di depan babi. Dia itu cuma gadis kampungan. Mana mungkin dokter ajaib nasional? Dia Bisma kan? Dia berambut panjang, selalu tersenyum, dan suka ubi bakar. Kamu kenal dia? Tentu saja, dia kakak seniku. Ini, tunggu. Ada apa ini? Apa dia adik yang disebut Tuan Bisma kemarin? Aduh, lalu kutukan maut kita? Bukannya itu. Ibu, ayah, kenapa kalian percaya perkataannya? Aku juga bisa bilang kalau aku adik Tuan Bisma. Benar. Saat baru tiba masih pakai tua lusuh penuh tambalan, seperti pengemis, dan kamu ngaku sebagai adik, bahkan gak layak. Hei, jangan nilai dari sampulnya. Ini baju yang dibuat kakak tertua. Sudah 10 tahun kupakai. Aku gak tidak buang. Kalian dengar? Baju 10 tahun dipakai dan gak dibuang. Lihat penampilan miskinnya. Tuan Bisma itu terhormat, dekat dengan orang berpengaruh. Kalau kamu adiknya, melihat sifatnya, mana mungkin kamu berakhir buruk. Menurutku, kamu bohong. Kalian... Orang bodoh ini, di luar imajinasimu. Gak perlu ladeni mereka. Biar ku urus. Kalian yang masih ragu, pilihlah mundur dan pergi. Atau akan kuusir kalian. Pilihlah itu. Apa? Mengusir kami? Kamu harus sadar diri. Kamu punya tenaga banyak ya? Masih mimpi kamu, ha? Aku rasa dia sedang sakit. Apa yang kalian tahu? Dia sedang membakar jabatannya sendiri. Dia gak punya pilihan selain nekat. Benar kakak. Gak usah singgung berapa lama sisa hidupmu. Kita bicarakan bajingan kecil ngaku sebagai adik Tuan Bisma. Dengar ya. Kamu tunggu saja kalau Tuan Bisma datang, dia akan marah. Dengan koneksinya, membuatnya marah lebih buruk dari mati, gak tertahankan. Kalau gitu, aku kasih kamu 2 pilihan. Leo, kamu mau mati? Leo, kamu mau mati? Oh, kamu langsung mengenalinya. Hubungan ibu anak memang luar biasa. Kak, kamu lihat ibu kandungmu, gak mau menyapanya. Leo, kamu sudah bosan hidup? Sean, berhenti bicara omong kosong. Antara kamu tanda tangani persetujuan pengalihan saham karena kamu gak punya waktu banyak. Kamu bisa keluar dari keluarga jiran dan urus dirimu sendiri. Atau kamu mau lihat gimana aku sendok demi sendok menebar semua abu ini. Roy, jangan bergerak. Kalau berani mendekat, aku akan menghancurkannya. Sean, kalau aku jadi kamu, aku akan tanda tangan kontrak. Meskipun kamu gak mau, para direktur sudah melihat dan paham situasinya. Kalau mereka laporkan hal ini, kamu pikir para direktur masih akan membelamu? Jadi masalah. Benar, sekarang Sean sudah gak mampu untuk memimpin grup jiran. Sudah jelas sekali bagi kami semua. Sean, kamu lihat itu. Melawanku gak akan berbuah bagus. Ingat kata-kataku. Apapun yang terjadi, lindungi grup jiran. Jangan kecewakan kepercayaan ayahmu. Ibu. Kamu mau grup jiran? Leo, mimpi saja sana. Sean, lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Leo, beraninya kamu. Ini, cepat ambil. Oh, makasih. Sean, lihat isinya. Aku sengaja menjebakmu dan asistenmu. Ternyata berhasil. Pak Sean, ibumu ada di sini.
Wah, Ibu, Sean, masih mau melawanku? Aku janji kalian semua akan mati menderita. Kamu yang mati menderita. Kalian cepat pulang dan secepatnya agendakan rapat dewan. Lengserkan dia secepatnya. Dewan Leo tenang saja. Kami jamin mulai sekarang grup Jiran dan Sean gak punya hubungan apapun lagi. Kalian keterlaluan. Kalau keterlaluan juga kenapa? Ayo pukul aku, ha? Baiklah, itu yang kamu minta kan? Rasakan itu. Oh, nggak ada rasanya. Mereka malah main-main. Kalian Cukup, Sean. Hari ini kamu harus mati. Aku serius, nggak ada yang bisa membantu. Tuan Bisma datang. Tuan Bisma datang. Tuan Bisma, kamu datang. Tuan, sebelum kamu datang, dua orang ini berbicara nggak sopan terhadap Tuan. Bahkan mereka menghina adikmu. Tuan tenang saja, aku sudah kasih pelajaran. Sisanya, silakan Tuan urus. Benar. Tuan Bisma, anak itu, meskipun dia anakku, nggak akan kubiarkan atas nama hubungan anak ayah kami. Hukum saja dia. Anakmu? Dia bukan anak kandung. Bukannya keluarga kita punya keberuntungan. Monster itu dulu dibuang ke gunung. Kakak, mereka... Meli, biasanya di depan kami, buat gaduh itu biasa saja. Tapi hari ini ada Tuan Bisma. Dan kamu masih nggak punya sopan santun. Benar. Dan kamu, Sean, Tuan Bisma membantu merawat penyakitmu. Nggak tahu bersyukur nggak sudah. Tapi membiarkan bajingan ini menghina Tuan Bisma. Cukup. Meli. Hah? Apa kamu merindukan kakak? Dia memang adik Tuan Bisma. Dia beneran adik Tuan Bisma. Dasar sampah. Dia anak biologismu. Mana mungkin kamu nggak tahu soal ini? Aku beneran nggak tahu. Kakak senior, teman macam apa yang kamu cari? Mereka mengumpat padaku. Kata-kata mereka jahat. Masalah ini harus kamu urus. Kalau enggak, aku bilang ke Bella untuk mengurusmu. Jangan. Kalau kamu membiarkan Bella tahu soal ini, kakak akan bantu kamu balas dendam. Baiklah, bukannya kamu biasanya bawa 99 jenis racun? Gunakan semuanya pada mereka dan juga 130 metode. Panen jiwa jarum emas. Gunakan pada mereka juga. Kamu beneran Raja Neraka. Jadi pengunci mataharimu itu gak akan hidup seperti orang normal. Tunggu dulu, Tuan Bisma. Apa katamu barusan? Jari pengunci matahari. Teknik yang aku gunakan tadi padamu. Oh, Ketawa? Kenapa kamu ketawa? Nona, tolong pikir ulang. Maafkan kami kali ini. Tolong. Aku satu-satunya pewaris di keluargaku. Aku nggak boleh gadis keluargaku hilang. Pasean, tolong bicara pada istrimu untuk maafkan kami. Benar, Pasean. Bukankah kamu bilang mau kasih kami dua pilihan? Aku nggak mau sama sekali. Aku cuma minta keluar. Aku kasih pilihan sebelumnya, tapi kamu nggak memilih. Sekarang, sudah terlambat. Asisten Roy, kembali ke kantor dan cek akun bank 3 orang ini. Aku sanksi di antara mereka ada yang bersih. Kalau menemukan sesuatu, telepon polisi secepatnya. Jangan, Pasean. Tolong, Pasean. Sekarang giliranmu. Pilih salah satu dari apa yang adikku sebutkan. Lagi pula aku sangat kompeten. Aku akan membuatmu mati lebih cepat. Tuan, aku salah. Aku minta maaf ke mereka. Minta maaf? Menghancurkan abu ibuku. Mau mencuri harta peninggalan ayahku. Kamu kira minta maaf saja cukup? Benar, mana bisa? Kamu dengar? Kata adikku nggak bisa. Aku akan bersujud. Aku minta maaf pada ibumu. Maafkan aku, Bibi Mina. Maafkan aku. Maafkan Bibi. Cepat masukkan kembali abu ibuku. Baiklah, aku akan. Seseorang, siapkan pas terbaik. Dalam 10 menit harus ada di sini. Apa bisa diterima? Kak, gimana menurutmu? 3 hari lagi, di bawah pengawasan para tetua, kamu keluar dari keluarga Jiran. Baiklah, gak masalah. Akan kuturuti semuanya. Keluar. Aku akan pergi. Gimana dengan 3 orang itu? Terjebak dalam takdir, ingin cari jalan keluar. Gak tahu kalau anak yang selama ini mereka tindas satu-satunya penyelamat mereka. Memang menggelikan. Meli, ayah dan ibu salah. Tapi jangan lupakan fakta bahwa kami menerimamu dan tolong bantu ayah. Baiklah, beneran. Oh, syukurlah. Bukan hal yang susah. Gimana mereka memperlakukan? Aku belum lupa. Tapi karena aku mau tolong mereka dan bantu takdir mereka. Kalau mau selesaikan takdirmu, sederhana saja. Kembalikan keberuntunganku dan beri konsekuensinya. Ini. Kemauan adikku sangat sederhana. Kalian keluarga Sane harusnya sudah hancur. Fakta kamu belum bangkrut. Itu karena adikku membawa keberuntungan. Jadi gimana pun, kamu ambil semua aset, hitung semuanya. Kamu kasih ke adikku. Apa? Semua aset kita? Kamu bercanda?
Gak cuma itu, dulu adikku karena kamu mengambil keuntungannya, hampir mati tapi berhasil selamat. Di udara dingin dia menderita setiap hari, berharap mati saja selama 5 tahun. Dan semua penderitaan yang dia terima, kalian harus membayarnya. Benar. Selama kamu bisa melakukannya, kesialanmu secara natural akan hilang. Apa nggak ada cara lain? Kalau kesialan orang lain, pasti ada. Tapi untuk kalian, maaf saja ya, aku sendiri mau lihat kalian kena karma. Gak ada cara lain. Karma apanya? Dia cuma mau kita menderita. Aku sudah bilang dari dulu, jangan percaya soal omong kosong iblis dan Tuhan. Di dunia ini mana ada? Ayah, ibu, ayo pergi. Ayo. Apa kamu masih percaya sama mereka? Dulu keluarga Shane bisa jaya lagi. Itu karena pihak bank mengeluarkan kebijakan tambahan uang. Tiap dia buka mulut, selalu soal aset kita. Kurasa dia mau ambil alih aset keluarga Shane sepenuhnya. Benar, Maya benar. Aku harusnya sadar dari awal. Kamu benar juga. Kami hampir tertipu olehnya. Ayo pergi. Tuhan maha melihat, kalian akan hancur. Anak gak berguna, tunggu saja. Aku akan mengurusmu nanti. Ayah, beraninya bicara soal takdir. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Kalau sesuatu terjadi, aku gak akan melepaskanmu. Melepaskan apanya? Takdir orang-orang sebelumnya. Apa kamu sudah lupa? Ayah, bangun, ayah. Diamlah, nyawanya tinggal sedikit. Dia nggak punya waktu banyak. Itu takdir kesialan yang dikirim Tuhan. Kesialan, ini beneran takdir. Meli, kami salah. Yang seharusnya kami meragukanmu. Aku mohon selamatkan ayahmu. Aku sudah bilang semuanya. Kalian sendiri yang gak mau diselamatkan. Ini gak ada hubungannya denganku. Aku akan kasih, aku janji. Akan segera aku siapkan pengalihan aset. Semuanya akan jadi milikmu. Ibu, apa maksudmu? Apa dia? Kamu diam. Selain hal ini, juga ada 5 tahun menderita dalam kedinginan karena mengambil keuntungan demi keluargamu. Maka kalian bertiga akan merasakannya juga. Baik, gak masalah. Baiklah, kalau gitu, tunjukkan ketulusanmu. Ini, ada 30 miliar di kartu ini. Uang saja gak cukup. Ini juga, ini warisan keluarga Shane. Kamu lihat sendiri. Dan untuk ini, boleh juga. Sayang, kamu gak apa-apa? Ayah. Aku baru saja hampir mati. Perasaan itu sangat mengerikan. Aku sangat takut. Ini takdir kesialan atas perbuatanmu. Dan juga, Tuhan gak bisa ditipu. Atau kamu gak akan selamat. Menyebalkan. Akhirnya mereka pergi juga. Meli, kalian dibodohi takdir kesialan. Apa ini yang guru bilang? Orang yang akan melewati ujian bersamamu. Ujian? Kita berdua akan hadapi ujian. Guruku yang memperkirakannya. Katanya kita harus dukung dalam hadapi ujian ini. Atau kita berdua akan mati. Aku sudah begini. Dan masih ada ujian lagi. Takdir macam apa ini? Pak Sean, kami bertiga sebagai murid. Masing-masing belajar 1 dari 3 keahlian. Adik Meli, dia menguasai seni bela diri perguruan 1. Kalau kamu berhasil melewatinya, nasib baik akan datang. Jangan lupa diri kalau kamu sudah diberkati. Kak Bima, kamu belajar pengobatan. Meli, belajar seni bela diri. Gimana kalau Bella? Pak Sean, kamu gak perlu tahu. Pokoknya, kamu harus memperlakukan Meli dengan baik. Kalau dia tahu, bahkan kalau guru datang, dia nggak akan bisa menyelamatkan. Kak Bisma, kamu jelekan Kak Bella lagi? Tunggu saja, aku akan katakan ke Kak Bella sekarang. Hei, jangan papan dia. Akan kumasakan kentang untukmu. Gimana kalau 3? Oke, 3. Hah? 30 buah? Aku mau 30. Ayah, apa kamu sungguh kasih dia seluruh aset keluarga Shane? Apa hak dia? Memangnya kenapa kalau dia menderita? Menderita 5 tahun, kalau mau lakukan saja. Aku nggak mau. Selama gunung masih hijau, kita nggak boleh takut kehilangan sesuatu. Sama seperti sekarang, dipaksa takdir apanya? Takdir kesialan. Aku rasa kalian sudah dibodohi seseorang. Kamu ini... Aku, tabib surgawi yang asli, Bisma. Aku, tabib surgawi yang asli, Bisma. Dan orang di sebelahku, dia guruku, Guru Tama. Apa? Bisma? Keluar, kamu kira aku gak pernah ketemu Bisma? Bodohi orang saja. Ibu! Kamu percaya sekarang? Tidak mungkin. Kami sudah bertemu Bisma. Dia asli. Aku terkenal di mana-mana. Orang yang memakai namaku untuk mengelabui orang lain sangat bodoh. Kenapa kamu sangat yakin yang kamu temui itu Bisma yang asli? Apa? Ini milikku. Ini milikku. Ini juga milikku. Kalian semua, kenapa melakukan ini? Trik sihir kecil yang aku lakukan.
Untuk melabui kalian, ini serbuk jamur beracun dari Yaman. Dia bisa menciptakan ilusi. Kamu, apa yang kamu mau? Sudah kubilang dari awal, kamu sudah dibodohi. Takdir kesialan itu cuma akal-akalan mereka saja. Tapi, aku beneran, kamu menjadi korban racun dia. Mereka bisa mengendalikannya, semau mereka. Ayah, aku sudah bilang jangan percaya sama kekuatan magis aneh. Mereka beneran orang sakti, Tuan Bisma. Dia mendiagnosa penyakitmu. Tuan Bisma, aku telah dibutakan. Percaya pada pembohong. Aku mohon Tuan selamatkan aku. Aku bisa saja melakukannya, akan tetapi... Aku paham. Tuan, katakan saja harganya. Apa? Palsu? Kalau kita nggak seberuntung ini, pasti kita masuk perangkap mereka. Apa yang akan kita lakukan? Katakan. Kalau Bisma yang itu palsu, kalau gitu, besok ikut aku ke rumah keluarga Jiran. Baik yang sekarang atau dulu, kita bereskan semuanya. Mereka sudah datang. Sean, dia beneran datang. Kali ini kita akan menyaksikan sesuatu. Apa itu? Bukankah kamu suka hal seperti ini? Ada energi negatif. Energi negatif? Leo, dari mana gelang itu? Tunggu, apa pedulimu? Apa mungkin ada hubungannya dengan rumah ini? Kalau dipikir, yang bangun tempat ini, yang berilmu hitam tinggi. Dilihat dari keluargamu cuma kamu anak tertua yang sah yang terpengaruh. Targetnya cuma anak tertua yang sah, tahta teratas. Apa ada cara untuk mengatasinya? Tentu saja, kamu punya aku. Gak kusangka suatu hari aku akan mengandalkan bantuan orang lain. Ayo. Semuanya, para keturunan keluarga Jiran dan para tamu, silakan duduk. Kali ini, anak tetua keluarga Sean dan adiknya Leo akan menghadiri pertemuan hari ini. Kita akan bersikap bijaksana. Kalian berdua, silakan mulai. Aku, para tetua tolong dengarkan aku. Sean itu mengandalkan statusnya sebagai anak tertua, menindasku tanpa alasan dan mengirim orang jahat untuk meracuni keluarga mertuaku. Dan yang terburuk, dia mengirim orang untuk pura-pura jadi tabib surgawi Tuan Bisma. Sekarang masalah ini sudah sampai ke telinga Tuan Bisma. Kalau dia menghukum keluarga Jiran, kita akan menderita. Maka dari itu, aku sarankan Sean untuk dikeluarkan dari keluarga sebagai peringatan yang lain. Leo, kamu mau dipukuli ya? Kakak, lagi pula kita bukan saudara-sedara. Perbuatanmu itu sangat jahat kan? Oh, nggak apa-apa kalau targetnya cuma aku, tapi keluarga mertuaku nggak bersalah. Kamu menyewa orang untuk meracuni mereka. Cara yang licik. Pasti wanita murahan ini yang menyarankannya kan? Sudah kuduga semenjak dia datang, sikapmu berubah total. Sean, apakah itu benar? Tentu saja enggak. Apa kamu yakin dengan latar belakang wanita ini? Kenapa dan kapan kamu menikahinya? Gak ada yang tahu. Apa para tetua di sini? Ada yang tahu? Saat itu situasinya sangat mendesak. Leo itu... Sean, aku rasa kamu takut mengatakannya. Kalau aku menikah, apa harus minta persetujuanmu? Ya, kalau aku menikahi Jalang, aku nggak akan mengatakannya. Jalang. Aku bisa bersaksi karena aku hadir saat itu. Kerabatku keluarga Jiran. Kalian semua nggak tahu ceritanya. Aku dan suamiku saat itu mengadopsinya karena dia yatim piatu. Lalu nggak lama, keluarga kita bangkrut. Ujung-ujungnya, anak gak tahu diri ini malah kabur. Dia kabur untuk waktu yang lama. Anak muda keluar dari rumah lebih dari 10 tahun. Ini rasanya nggak pantas. Benar, orang macam apa dia? Selama di luar, siapa tahu apa yang dia lakukan untuk bertahan. Sepertinya Leo nggak berbohong. Mungkin sihir ini dia pelajari waktu dia kabur. Benar. Hei, jaga bicaramu ya. Di mana salahnya? Aku masih bisa memukulmu sampai kamu minta ampun. Sudah diam. Ini acara keluarga Jiran. Jaga sikapmu. Lihatlah sendiri. Ini bukan cerita karangan kami. Menurutku, soal racun yang dikatakan Leo belum terbukti. Tapi, menurut latar belakang dan karakter wanita ini, dia nggak pantas jadi nyonya keluarga Jiran. Sean, aku rasa karena masalah ini masih belum diketahui orang banyak, kamu harus bercerai. Hei Pak Tua, kamu nggak masuk akal. Nyonya, jangan marah. Masih ada pasien di sini. Bercerai? Aku menghormatimu karena kamu pemimpin. Kalau bukan pemimpin, kamu bukan siapa-siapa. Kamu apa yang kamu katakan tadi? Sean, kamu berani merendahkan pemimpin keluarga dan bahkan menghinanya. Terus kenapa? Hari ini pertemuan ini diadakan di rumah leluhur. Aku datang untuk memberitahukan bahwa Leo akan dikeluarkan dari keluarga olehku. Aku sudah mengatakan semuanya. Ayo pergi. Berhenti.
Pasean, bukannya mau ikut campur urusan keluargamu, tapi Meli anak gak tahu diri ini, keluargaku. Gak bisa melepaskannya begitu saja, semuanya. Anak ini telah meracuniku ayah angkatnya sendiri. Dan juga dia mengelabui orang lain. Pura-pura jadi adik Tuan Bisma. Dari segi emosional dan logis, kita gak bisa melepaskannya. Pasean, Meli gimana pun juga masih anakku. Aku sebagai ayahnya dan juga mertuamu memintamu bercerai. Itu gak masalah kan? Kamu kira kamu pantas? Karena Pasean merasa gak pantas. Kenapa kita gak posting saja? Dan biarkan orang lain menilai. Pasean, Tato coba mencari opini publik. Kalau itu terjadi, imbasnya akan ke Nona dan grup Jirah. Tolong pertimbangkan. Kehancuran keluarga Shane? Kamu mau tarik ucapanmu ya? Masalah kehancuran keluarga Shane? Mau tarik ucapanmu? Kehancuran? Takdir kehancuran apanya? Aku peringatkan, jangan berani kamu ngancam kami lagi. Aku Tato nggak akan tertipu lagi. Tuhan gak bisa ditipu. Kali ini keluargamu gak akan selamat. Hei bajingan, kamu mau membodohi kami lagi? Mimpi saja sana. Meli, kamu kira racun gamma di tubuh ayahku itu masih ada? Aku kasih tahu ya, kemarin kita bertemu dengan Tuan Bisma yang asli. Racun gamma di tubuh ayahku sudah sepenuhnya dimusnahkan. Aku kira kamu masih bisa beralasan. Apa maksud dia? Kenapa aku gak paham perkataannya? Sepertinya mereka telah ditipu. Gawat. Hei, kamu ditipu berapa banyak? Jangan khawatir, aset keluargaku 1 rupiah pun gak akan jadi milikmu. Tamat sudah, sekarang sudah selesai. Aku kan sudah bilang Tuhan mengawasimu. Tapi kamu gak percaya. Ini trik lama yang selalu kamu gunakan. Apa ada benang di dalamnya? Atau bahkan ada alat getarnya? Bajingan, jangan diam saja dan jadi sok misterius. Kami sebelumnya tertipu, tapi sekarang bahkan kalau ada orang sakti pun kami gak akan percaya. Takdir kesialan apanya? Aku sampai khawatir dan ketakutan. Aku gak akan menerima hal semacam ini terjadi kepada keluargaku. Dasar bajingan, jangan sampai kamu menyentuh selai pun rambut keluargaku. Kamu masih pura-pura, ha? Akan kuhentikan semuanya. Mampus kamu. Ayah. Aduh, kenapa aku masih sehat? Hah? Aku minta maaf telah membuat kalian takut. Aku mampus. Mampus apanya? Katakan, di mana kutukannya? Di mana kutukannya? Hah? Panggil, biar kita semua lihat. Apa aku benar? Sudahlah, 1 kali sudah cukup. Jangan akting lagi. Tato, kemampuan aktingmu bagus juga. Bahkan seorang aktor gak bisa menirukanmu. Akhirnya kejadian beneran. Tolong aku. Ayah, hentikan ayah. Ada banyak orang di sini. Selamatkan aku. Ayah, ada apa ayah? Ayah. Cepat, panggil Tuan Bisma, cepat. Tunggu dulu. Apa ini? Ini yang kita bayar 30 miliar dari Tuan Bisma. Obat anti racun gamma. Katanya kalau racun gamma gak bisa hilang, kasih dia pil lagi. Pasti kamu kan, bajingan ini. Coba pakai racun gamma untuk lukai suamiku. Maya, kasih obatnya lagi ke ayahmu. Cepat. Ini salah. Salah apanya? Aku selama ini belajar obat-obatan herbal. Ini jelas-jelas pil madu biasa yang dibeli di supermarket. Pil madu apa maksudmu? Ini cuma obat madu biasa. Kalian semua telah ditipu. Apa? Mungkin kita ditipu? Gak mungkin. Aku habiskan 30 miliar cuma untuk 3 pil. Ini obat madu biasa. Aku kasih ke suamiku setiap hari. Lihat, mereka beneran ditipu. Mereka pantas mendapatkannya. Daripada buang waktu di sini, kenapa gak pikirkan cara untuk menyelamatkannya? Ini, kenapa bisa begini? Ada apa dengan suamiku? Nadinya lemah, kegagalan organ. Ini jelas-jelas tanda kematian orang lanjut usia. Kenapa bisa terjadi pada pria dewasa yang sehat dan kuat? Meli, maafkan aku. Ibu gak seharusnya meremehkanmu. Maafkan aku. Aku gak suka nama Meli. Nama yang dikasih guruku itu Eli. Baiklah, Eli. Aku mohon cabut kutukanmu. Jangan lupa masa lalu kita ketika aku menyelamatkanmu. Aset keluarga Shane akan jadi milikmu. Perhiasan yang kupakai juga jadi milikmu. Jangan repot-repot. Gak ada gunanya juga. Apa maksudmu gak ada gunanya? Meli, cepat selamatkan ayahku. Atau aku gak akan melepaskanmu.
Bukannya aku nggak mau, tapi kamu sendiri yang menghiraukanku dan tetap keras kepala. Sekarang meski kamu mau tepati janjimu, sudah gak ada gunanya. Aku sudah bilang dari dulu, kamu nggak bisa bohongi Tuhan atau kamu nggak selamat. Bukan aku yang putuskan. Oh ya, cuma ingetin aja, kali ini yang menipu bukan cuma dia sendirian, tapi seluruh keluarga Shane. Makanya, yang tanggung nggak cuma dia. Maksudmu itu? Halo? Bu, ada masalah besar. Ada masalah di perusahaan. Perusahaan bermasalah? Ya, pinjaman tadi sudah disetujui. Tiba-tiba bank menolaknya. Rantai modalnya putus. Rekan kerja lainnya tiba-tiba mundur dan pilih perusahaan lain. Bu, tolong cepat hubungi Tuan. Ini urusan penting. Jangan ada yang salah. Keluarga Shane hancur. Sudah dengarkan? Aku harus apa? Meli, aku harus apa? Nggak ada. Sejak kamu putuskan melawan takdir, akhirnya sudah ditentukan, gak bisa dirubah. Halo? Bu, perusahaan sudah tamat. Kita dilaporkan ada selisih pajak. Polisi dan orang kantor pajak datang dan bawa semua pembukuan yang ibu tangani. Cepat kaburlah. Maya, perusahaan bermasalah. Akunku diperiksa oleh polisi. Kalau nggak pergi sekarang, nanti terlambat. Tapi ayah masih di sini. Aduh, kenapa khawatirkan dia? Dia pasti nggak selamat. Setelah ibu aman, nanti aku akan menelponmu. Ibu, jangan pergi. Ayah. Ibu, jangan pergi. Masalah ini mereka sendiri yang undang, bukan salahmu. Tetap saja. Cepat, pulang dan urus masalah ini. Meli, kamu hancurkan keluargaku. Akan kulawan kamu. Ini tanggung jawabmu. Kamu gak peduli nyawamu dan cari untung dulu. Dan sekarang kena balasannya olehmu. Dasar. Leo, apa ini semua benar? Aku nggak tahu apa maksudnya ini. Berlutut. Ketua, diam. Leo, kelakuanmu parah. Langgar aturan leluhur. Maka kamu dihukum berlutut 12 jam. Besok siang, hukum keluarga dijalankan. Ketua, aku bersalah. Gak ulangi lagi. Diam. Kalau besok aku di depan leluhur, cambuk sisiaran ini sampai mati. Anggap aku belum merasa cukup. Kak, aku bersalah, Kak. Harusnya aku nggak serakah. Tolong jelaskan yang baik. Kamu di aku, Kak. Aku bersalah. Waktu dulu kamu lempar perjanjian alisam ke wajahku. Pernah pikir soal ini? Kakak ipar, aku tahu kakak hebat. Tolong bicara sama kakakku, kumohon. Gak bisa. Le. Adikmu pengecut banget. Kan cuma hukum keluarga. Masa takut segitunya? Waktu kecil, aku juga kena rotan oleh guruku. Paling-paling cuma berdarah sedikit. Besok juga kamu tahu. Bikin penasaran saja. Kamar kalian sudah siap. Ikuti aku. Ini kamar kalian. Kalau semuanya aman, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Kami berdua satu kamar. Cuma ada ini. Ada masalah. Ya jelas ada, kami ini. Sudahlah, kamu bisa pergi. Oke? Kamu bukan mau manfaatin aku kan? Kalau kamu emang punya apa untuk dimanfaatin? Sean! Leo masih berlutut di luar. Masalahnya belum selesai. Kusarankan, bersikap baik dan tetap di kamar. Jangan buat masalah. Iya, aku paham kok. Tapi aku Apa? perlu ke toilet. Tapi di luar gelap banget. Kamu temani aku ya. Tunggu, kamu pendeta tahu, tapi takut hantu. Bisa diam gak? Iya. Ayo, aku temani. Nah, gitu dong. Sean, aku sudah selesai. Sean? Sean, kamu di mana? Sean? Aku di sini. Sean? Tadi kamu kemana? Baru lihat bunga cantik banget, ingin kuambil buatmu. Itu cuma kamu banyak bantu aku. Jadi ini cuma hadiah. Jangan mikir aneh. Ya, aku suka hadiah ini. Ada satu hal lagi. Apa? Kakiku agak keram. Sean, kamu orang baik. Terima kasih. Terdengar canggung ya. Oh, kamu tahu? Waktu kecil aku ditinggal di gunung waktu malam. Aku hampir dimakan serigala. Makanya aku sangat takut gelap. Biasanya di malam hari, aku gak berani ke toilet sendiri. Selain guru dan kakak senior, kamu yang pertama mau temani aku ke toilet. Terima kasih. Ayo kembali. Besok masih ada pertunjukan bagus.
Kemarin kamu tanya kan, kenapa Leo sangat takut hukum keluarga? Kenapa? Sebentar lagi kamu tahu. Hukum keluarga tiba. Ya ampun. Ya ampun. Ketua klan aku nggak berani lagi. Maaf ketua, nggak akan kulangi. Keluargamu pakai ini untuk hukuman. Memang kamu kira kenapa orang bilang kekayaan itu pendek? Tapi kemuliaan keluargaku bisa bertahan panjang. Aku rasa keluargamu masih bertahan. Itu luar biasa. Sebenarnya itu cuma tambak seram. Itu aman kok. Kenapa? Barang ini kan sakit kalau kena. Pukulan pertama aman. Apapun yang terjadi, kamu nggak akan tahu. Kamu cukup yakin ya? Waktu kecil aku pernah kena. Papan leluhur tiba. Energi jahatnya di sana. Maksudmu? Kamu mau apa? Kamu nggak lihat? Aku selamatkan nyawamu. Aduh, kakiku kebas. Awas. Gawat. Sean! Sean! Suara bel ini bahaya. Apa yang terjadi? Di papan keluarga jiran ada energi yang targetkan Sean. Sakitnya dulu juga karena ini. Energi jahat. Itu apa? Mohon percaya dia. Dia paham ajaran Dhamma. Penyakit Sean disembuhkannya. Tidak bisa, hancurkan sumbernya. Hei, mau apa? Aku tahu dia bukan orang baik. Dia mau manfaatkan kacauan dan rusak papan leluhur kita. Hei, kamu ini gak peduli lainnya. Tapi kalau berani sentuh papan kami, sangat dilarang. Benar. Maksudmu, kamu cari masalah. Tadi kupikir kamu menyedihkan. Gak kusangka ini tujuanmu ya. Semuanya papan ini bermasalah. Kalau nggak ditangani, Sean dalam bahaya. Omong kosong. Papan keluarga kami sudah ratusan tahun di aula leluhur. Gak ada masalah. Baru ada setelah perkataanmu. Benar. Kurang ajar kamu. Ini namanya fitnah. Kalian ini, cepat dorong Sean. Makin jauh dari papan makin baik. Saudara-saudara, lihat ini. Sean bawa orang buat onar di aula leluhur kita. Hina keluarga kita lagi. Ini, kalau nggak jelaskan, nggak boleh pergi. Benar, gak boleh pergi. Jangan harap pergi. Jangan coba pergi. Kenapa kalian begini? Melly, Sean, Sean, sakit. aku mohon biarkan Sean pergi. Dia nggak kuat. Minggir semuanya. Hei, mau apa? Mau berantem? Lihat tempat ini penuh CCTV. Hei, kamu nggak mau kan bawahan setiamu masuk penjara? Roy, jangan. Pasean, meski harus korbankan nyawaku, aku akan bawa kalian pergi. Berani sentuh dia, aku pecat kamu. Pasean, Pasean. Sean, aktingmu keren, tapi nggak mempan. Hari ini, kalau kalian nggak bisa kasih penjelasan, kalian nggak boleh keluar dari sini. Betul, nggak bisa pergi. Leo, salah besar. Bukan itu intinya. Tapi Sean, wanita ini sengaja merusak papan leluhur dari keluarga jiran. Masalah ini, kamu harus kasih penjelasan. Kalau enggak, kamu nggak bisa pergi. Aku buat apa? Kasih penjelasan. Kamu. Ketua, aku yang salah. Kamu boleh hukum aku semaumu, tapi biarkan Sean pergi dulu. Dia bisa mati beneran. Kamu pikir kata maaf cukup setelah singgung leluhurku? Berlutut saja enggak ada ketulusan. Iya, Betul. berlutut. Ayo berlutut. Oke. Aku berlutut. Enak saja berlutut. Kamu bilang apa? Aku sudah bilang ada energi jahat di papan. Kalian gak lihat? Hah? Energi jahat? Di mana? Kalian lihat? Enggak ada tuh. Dasar iblis, masih saja berbohong. Katakan, kenapa kamu sengaja merusak apa nama leluhurku? Gimana bisa lihat mata batinmu tertutup? Hah, dengan omong kosongmu itu, kamu minta kami percaya alasan konyol seperti itu? Kamu anggap kami bodoh ya? Betul nggak? Betul. Kamu anggap kami bodoh ya? Aku sarankan, cepatlah kamu mengaku apa sebenarnya kamu ini musuh keluarga jiran atau kiriman musuh keluarga jiran. Iya. Terserah kalian. Mau anggap apa aku ini? Aku cuma minta kalian cepat antar Sean. Gak bisa. Masalah ini melibatkan keluarga lain dan keturunan utama jiran. Masalah ini gak bisa diremehkan. Kalau kamu gak bisa jelaskan dengan jelas, siapapun gak bisa pergi. Aku bilang cepat biarkan Sean pergi. Apa-apaan sih kamu itu? Kamu pikir dengan begitu kami akan takut? Enggak ya. Masalah hari ini, kalau kami gak terima penjelasan, entah itu kamu, atau Sean, atau asisten khusus apalah itu, gak akan bisa pergi dari sini. Apa kalian sudah yakin?
Apa maksudmu dengan yakin? Masalah ini harusnya kamu yang kasih penjelasan. Betul. Kasih kami kasih kami penjelasan. Cepat jelaskan. Semuanya minggir. Kamu anggap kami bodoh? Gak bisa. Kamu tahu kenapa sampai hari ini kamu masih terperangkap kolam penderitaan karena ada api di dalam hatimu yang gak padam. Mereka membuangku tepat saat aku lahir. Aku berhasil selamat, tapi orang mengambil keberuntunganku. Bahkan membuangku ke gunung untuk mati sendirian. Gak ada yang mau aku hidup. Karena itu, kamu gak izinkan mereka hidup juga. Betul. Memang, anak muda yang sangat menjanjikan. Kita para kultivator harus fokus supaya punya pikiran yang jernih dan gak terganggu. Tapi, yang kamu kultivasikan itu hukum langit dan bumi. Dia harus menyatu dengan langit dan bumi. Prinsip lukai orang lain selalu berakhir melukai diri sendiri. Kamu mengerti apa maksud gurumu ini? Aku mengerti. Kalau lihat orang yang kubenci, aku boleh memukulnya. Tapi gak boleh pakai teknik Tau. Atau aku akan kalah. Betul. Astaga, masih berani melotot. Ketua klan, lihat. Dia ini mau memberontak. Meli, kamu belum jelaskan apa-apa ke kami. Sebaiknya hati-hati sama aturan dan hukuman keluarga jiran. Kamu gila ya? Kamu bilang apa? Pak Tua, telingamu itu tuli atau matamu yang buta? Aku bilang, kamu gila ya? Kamu... Ketua, lihat. Dia sudah nggak bisa berakting lagi. Hari ini, dia harus kasih kita penjelasan. Kalau nggak, jangan harap bisa keluar. Biar saja Sean tunggu kematiannya. Gak boleh pergi ya sudah. Sean, energi jahat di papan cuma serang tetua jiran. Jadi, mati di sini atau tinggalkan keluarga ini. Pilih yang mana? Dari awal, bukan keluarga jiran yang membentukku. Kalau kamu suruh aku pilih, aku akan pilih untuk hidup. Bagus. Satu kabar buruk, kalian semua dalam masalah besar. Meli, kamu pikir keluarga jiran gampang ditakuti? Keluarga jiran menguasai seluruh pasar Jindar dan memegang posisi pertama. Aku mau lihat bencana seperti apa yang akan menimpa kami. Sean, putra tertua keluarga jiran, putuskan statusku sebagai putra ketua dan tinggalkan keluarga jiran. Mulai sekarang, keluarga jiran gak punya lagi namanya. Sean, aku kira kamu mau lakukan hal penting. Ternyata cuma tinggalkan keluarga. Aku pikir kamu mau suruh istri kecilmu buat kami semua tertawa puas dan usir kamu keluar. Eli, kamu pikir keluarga jiran tanpa Sean gak bisa bertahan? Ini benar-benar lelucon besar. Tanpa Sean, aku gak yakin keluarga jiran bisa bertahan. Tapi dia pasti gak selamat. Apa maksudmu? Kalau aku gak salah ingat, kamu ini adik tirinya Sean kan? Ayah Sean itu keturunan utama. Yang artinya, selama ada Sean, kamu cuma keluarga cabang. Tapi setelah Sean tinggalkan jiran, keluarga utamanya jadi kamu kan? Betul. Kedepannya, akulah keturunan utama keluarga jiran. Aku bisa. Gak ada masa depan. Karena energi jahat di papan itu menargetkan keturunan utama keluarga jiran. Ini papan leluhur keluarga jiran. Nggak boleh sampai ada kesalahan. Aku juga keluar dari keluarga Sudah selesai, jiran. dia juga bukan pewaris lagi. Keturunan utama sudah habis. Berarti selanjutnya giliran siapa ya? Jangan coba-coba sama aku. Kamu pikir aku bakal percaya? Sudah percaya kan? Ini sungguhan mustahil. Apa mungkin? Gak Mau mati mungkin. seperti tetua atau seperti Leo, tinggalkan keluarga jiran. Di antara kalian pasti ada korban selanjutnya. Sampai seluruh keluarga jiran habis. Pantas kakekku dan ayahku mati nggak wajar. Ternyata ada yang sudah main-main sama papa nama leluhur keluarga jiran. Orang di belakang ini pakai cara ekstrim. Mereka mau keluargamu habis. Jadi, kalian mau gimana sekarang? Cepat hancurkan. Oh, itu nggak bisa. Ini kan papan leluhur keluarga jiran kalian. Jadi nggak boleh nggak menghormatinya. Iya kan? Jangan gerak. Ada CCTV di sana-sini. Jangan coba-coba berniat jahat. Kalau enggak, aku akan lakukan pembelaan diri. Kalau pukulanku terlalu keras, bukan salah. Lihat, karma berputar, pembalasan memuaskan. Antara kalian tinggalkan keluarga jiran atau nggak ada satupun yang hidup. Ketua klan, apa pernah bayangkan kalau suatu hari keluarga jiran kebanggaanmu ternyata dihancurkan tanganmu sendiri?
Hancurkan, hancurkan, cepat hancurkan, hancurkan. Keluarga jiran masih bisa selamat. Kenapa? Tadi kalian semua mau lihat aku mati. Sekarang aku sudah tinggalkan keluarga jiran. Kenapa harus tolong kalian? Boleh saja kalau mau selamatkan keluarga jiran, tapi kamu harus setuju dengan syaratku. Aku setuju, aku setuju. Kenapa tadi gak setuju secepat ini? Dengar baik-baik. Aku mau kamu umumkan ke Sean, kembali ke keluarga, dan ambil alih grup jiran sebagai pemimpin. Dan kamu harus mundur karena kamu terlalu banyak bicara. Aku setuju. Kalau gitu tulis surat. Surat apa? Surat jaminan dong. Gimana kalau nanti kamu ingkar janji? Ayo, cepat bawa kertas dan pulpen. Kalau mati gimana? Nggak cukup. Stempel jarimu. Darahnya sudah kering. Kalau gitu, ayo keluarkan lagi. Menurut sekali ya. Oke. Aku bukan orang yang suka ingkar janji. Aku umumkan, Sean Jiran kembali masuk keluarga Jiran dan saat ini menduduki posisi kepemimpinan grup Jiran. Selamat Pak Sean, tinggalkan keluarga 5 menit kemudian bergabung kembali. Barusan aku keluar sudah masuk lagi. Apa-apaan ini? Apa maksudmu itu? Kamu baru dapat hidupmu lagi dan mengusir si Leo itu keluar. Aku nggak sangka energi jahat papan leluhur itu bisa targetkan Jiran. Waktu benda itu pilih target, ternyata mengerikan. Daripada khawatirkan itu, mending khawatirkan dia. Dari tadi dia bertekad sekali mau jebak kita di sini. Itu artinya ada yang arahkan dia di belakang dan yang perintahkan dia pasti tahu soal kegunaan roh jahat yang ada di papan leluhur. Hah? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Gak apa-apa, cuma nggak sengaja gilas tangannya. Hah? Oh, kamu kurang hati-hati sih. Tanya yang jelas. Balik badan yang lihat. Bicara gak? Bicara gak? Bicara gak? Berhenti, berhenti, berhenti. Cepat katakan. Atau aku terus pukul kamu. Kamu belum tanya. Kamu jawab apa? Aduh. Katakan dari mana kamu tahu soal papan itu? Roy, sudah cukup. Kenapa itu? Masalah sepele gini, kenapa harus jadi rumit? Pukul dia. Bukan, tanya lagi. Ponsel, ada yang kasih tahu aku lewat pesan di ponsel. Jawab segampang itu. Kamu pasti bohong. Beraninya bohong. Beraninya bohong. Memang ada di ponselku. Memang ada di ponselku. Hah? Beneran ada yang kirim pesan? Coba telepon nomornya. Ini Dia bilang. Dia gak bilang. Tapi aku sudah periksa ponselnya. Sepertinya ada yang retas ponselnya dan kirim pesan ke Leo. Ada lagi. Tetua sudah gak muda lagi. Kalau terus melawan di bagasi, pukul pingsan. Hehe, oke. Tunggu, berhenti, berhenti. Yang jahat dapat karmanya. Cepat-cepat kabur tinggalkan putrinya. Tetap saja tertangkap polisi. Hei, kamu mau kemana? Pergi! Pergi kamu! Ngapain kamu? Cuma sampaikan pesan ke polisi. Setelah Mona, perlakukan kamu dulu. Kamu masih memohon buat dia. Lidahmu tajam tapi hatimu baik. Enggak kok, aku minta dia dibuat lebih menderita. Aku juga traktir mereka. Sepertinya aku terlalu khawatir.
jalan. Untung energi jahatmu dibersihkan tepat waktu. Cuma melukai beberapa meridian. Gak kena organ penting. Gini, kalian menginap semalam di sini. Selagi aku selidiki situasinya. Terima kasih Tuan. Malam ini, kalian bisa tidur di sini. Cari aku kalau butuh sesuatu. Tuan, ini cuma satu kamar. Kalian sudah menikah. Buat apa pura-pura? Anak nakal, badannya belum pulih. Pelan-pelan saja. Gimana kalau kamu diantar Roy pulang? Atau bilang sama seniormu? Gak bisa. Kalau dia tahu, dia pasti mengajakku. Jadi, gimana? Gak apa-apa, aku ada ide. Oke, aku mandi dulu. Kamu, jangan ngintip. Memang apa bagusnya? Larangan itu perintah. Hah? Kenapa? Kamu ngintip? Enggak kok, memang ada yang bagus. Percaya diri sekali. Bleh. Kamu ngintip kan? Apa kamu ini menderita halusinasi narsistik? Lihat sendiri, memangnya kelihatan. Apa aku memang halusinasi? Desain hotel ini memang gak masuk akal. Bukannya kamar hotel memang seperti ini? Kalau perjalanan bisnis, kamu gak pernah tidur di hotel. Kenapa harus tidur di hotel? Kalau nggak di hotel, di mana? Kalau pergi keluar, aku beli rumah di sana, selesai kan? Pantas saja kamu ditipu. Lupakan, cepat mandi sana. Aku capek, tidur duluan ya. Turun gunung bagus juga. Bisa makanya nggak ada di gunung. Kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Hidungmu berdarah. Nggak apa-apa kok. Baru turun gunung nggak biasa. Ya sudah, mandi sana. Roy, antarkan 2 set piyama. Iya, Pak Sean. Oh iya, aku ngerasa ada yang perhatikanku. Kalau kamu nginap di hotel, kamu pernah ngerasa gitu, Pak Sean? Jangan-jangan kamarmu dipasang kamera lubang jarum kan? Hah? Terus aku harus gimana? Aku belum lihat apa-apa titik merahmu itu. Tua Sean, kamu harus matiin lampu. Oh. Ada apa? Oke, gak apa-apa. Tua Sean, kamu kenapa? Kenapa kamu ngeliatin aku? Sekarang kita impas. Lagian, cuma aku yang rugi. Aku beneran gak tahu kamu. Belajar banyak trik di gunung. Guruku ngajarin aku dengan baik. Sudahlah. Soal kejadian hari ini, makasih. Hah? Apa? Untuk masalah itu, kamu nyelamatin aku lagi. Dan lagi. Aku mohon sama kalian, tolong biarkan Sean pergi. Baik kamu, maupun Sean, gak boleh bermimpi ambil setengah langkah pun. Dulu aku pikir, kamu ngincar harta keluarga jiran. Aku beneran bodoh. Ya ampun, gak apa-apa. Bukan karena aku takut kamu mati, terus aku sendirian gak bisa bertahan hidup. Kamu sudah nunjukin ke aku. Walaupun sekarang aku gak bisa jamin apapun, tapi tenang saja. Aku Sean, pasti gak bakal ngecewain perasaan kamu. Hah? Maksudku, kita harus hadapi cobaan ini sama-sama. Kalau kamu mati, aku juga harus nyusul. Hei, kamu sudah tidur. Jadi muda memang enak, tinggal langsung tidur. Kita bagi 2. Kamu gak boleh lewat dari garis ini. Kalau kamu lewat, aku akan tahu. Aku beneran. Kak, peluk aku. Waktu kamu gak berisik, kamu sebenarnya cukup lucu. Dasar busuk-busuk, kamu mau ngapain? Aku
ini? Mau ambil kesempatan waktu aku tidur. Kamu, aku, jelas-jelas kamu. Pantas kakak bilang, laki-laki di bawah gunung gak ada yang benar. Apa sih yang diajarin kakakmu setiap hari? Kamu masih berani jelekin kakakku? Kamu tahu nggak kenapa kemampuan medis kakakku hebat banget? Kenapa? Soalnya dia sering dipukulin sama kakakku. Dia jadi dokter gara-gara sering luka. Kakakmu hebat juga. Dia lebih dari sekedar hebat. Kakak seniorku itu, kalau ada pertarungan, bahkan guru pun gak bisa ngalahin dia. Kalian berdua sudah bangun? Sekarang waktunya aku puntur. Menurut yang kalian bilang, energi jahat di papan keluarga jiran memang sengaja ditaruh seseorang. Kalau orang itu masih hidup, berarti ini terhubung sama nasib kalian berdua. Aku pasti nemuin dia. Halo. Ayahmu meninggal tragis, ibumu di penjara, keluargamu berantakan. Tapi pelakunya sekarang lagi mesra-mesraan sama kekasihnya. Kamu mau terus tenggelam kayak gini? Nonton mereka hidup bahagia selamanya. Siapa kamu? Siapa kamu? Aku, orang yang bisa bantu kamu balas dendam. 98, 99, 100. Lumayan, kayaknya tubuhmu dasarnya sudah pulih sekarang. Berkat kamu dan kakakmu. Nyonya, ilmu Taos kamu hebat banget. Semuanya jadi kenyataan. Kenapa gelar Taosnya disebut Eli? Oh, iya. Itu semua gara-gara bencana besar. Guruku bilang pola nasibku unik. Namaku harus satu-satunya biar bekerja. Kalau ada orang lain yang punya nama sama kayak aku, mereka nggak cuma kena imbasnya, tapi juga ningkatin kesulitan aku bertahan. Belok-belokan masalah ini lumayan rumit. Tuan Sean, Nyonya tua keluarga Cendia datang lagi. Katanya mau undang Nyonya buat mampir ke sana. Mampir ke sana nggak kenal lelah. Setelah masalah aula leluhur keluarga jiran telah disebarin, banyak keluarga kaya. Pada mau lihat ilmu Taosnya Nyonya. Tapi kita nggak bisa cegah mereka meski coba. Keluarga mana sih yang nggak punya urusan kotor atau skandal? Mereka mau undang Eli. Gak lain cuma beresin kekacauan mereka. Metaforamu itu jorok. Siapa yang mau bersihin kekacauan mereka? Sudahlah, aku mau sarapan. Tuan Sean, tenang saja. Walaupun Nyonya kurang pengalaman soal dunia luar, tapi setelah kejadian keluarga Sane dan jiran dia belajar hindarin keluarga-keluarga besar kayak wabah. Jadi, dia pasti gak bakal pergi ketemu orang-orang itu. Benar juga, aku terlalu khawatir. Tuan Sean, ini gawat. Ada apa? Ada yang terjadi sama Nyonya. Apa? Kamu bilang Eli pergi bantu keluarga Cendia dan Eli ke rumah mereka buat ngusir roh? Iya. Katanya Nyonya pakai nama kamu dan bahkan minta uang dari mereka. Terus apa? Kayaknya hasilnya nggak bagus. Setelah Nyonya ambil uang dan pergi, keadaan dua keluarga itu malah makin parah. Bahkan kepala keluarga Celi tiba-tiba jatuh sakit. Aku dengar Nyonya sekarang ada di rumah keluarga Huran. Tuan Sean, sekarang kita harus gimana? Biar aku mikir dulu. Kayaknya keadaan gak seharusnya begini. Aku selalu merasa ada yang gak beres di suatu tempat. Kamu yakin orang yang datang beneran Eli sendiri? Aku sudah tunjukin foto Nyonya ke mereka. Mereka pastikan yang datang itu Nyonya. Gimana bisa? Ayo pergi. Kita ke rumah keluarga Huran dulu. Tuan Bisma, Tuan Sean, ada sesuatu. Aku mau minta bantuanmu. Antara kita gak perlu begitu sopan kan? Begini ceritanya. Guru aku WA beliau di retas. Aku pikir perusahaan jiran itu perusahaan teknologi. Dan mungkin kamu punya orang yang ahli di bidang itu. Tenang, itu gampang. Tuan Sean, kamu gak merasa ini semua kebetulan banget? Aku juga merasa ada yang aneh. Ayo kita cek ke rumah keluarga Huran dulu. Rumah keluarga Huran? Tempat yang guru sebut itu harusnya ini kan? Aduh, Anda pasti istri Tuan Sean kan? Iya, tapi aku... Aduh, semua orang bilang istri Tuan Sean itu muda dan cantik. Tapi setelah melihatmu, kamu lebih cantik dari yang mereka bilang. Cepat masuk. Kami sudah lama menunggumu. Bukan, aku kemarin soalnya. Ternyata benar kamu. Oh, Tuan Sean, kenapa nggak bilang sama aku kalau datang? Kamu ngapain? Kamu masih berani tanya. Kamu ngapain di sini? Aduh, apa yang terjadi? Tuan Sean, aku mengundang istri Anda untuk melihat-lihat rumah. Tolong jangan marah ya, ya? Sudah aku bilang ke kamu sebelumnya. Oh, enggak gitu. Bukan gitu ceritanya. Ini guruku. Beliau menyuruhku datang. Nih, lihat. Guru aku WA beliau di retas. Aku pikir perusahaan jiran itu perusahaan teknologi. Mungkin kalian punya yang ahli di bidang itu. Hah? Kamu pikir aku bakal percaya, Meli? Uang yang biasanya aku kasih kurang. Sampai kamu lari ke tempat kayak gini buat nunjukin hal begitu ke orang. Apa kejadian di aula leluhur semua itu belum cukup bikin malu? Kok kamu? Ray Mulyo,
antar Nyonya pulang tanpa izinku. Ia nggak boleh keluar rumah, mengerti? Kali ini cuma tahanan rumah. Kalau ada kejadian lain, kamu harus keluar dari keluarga Jiran. Sean, kamu mau cerai sama aku? Adik, kamu kenapa? Kakak senior, anjing Sean itu, dia mau cerai sama aku. Cerai? Apa yang terjadi? Coba ceritakan. Begitu kira-kira ceritanya. Kamu bilang guru kirim WA nyuruh kamu pergi. Guru aku WA beliau diretas. Tunggu, bukannya perusahaan Jiran perusahaan teknologi? Mungkin di sana ada orang ahli di bidang itu. Aku cuma bilang ada kemungkinan. Kamu salah paham. Iya. Tinggal telepon saja. Gimana? Gak langsung beres salah pahamnya. Kakak senior, Hah? kakak senior dia menindasku. Hah? Bisma, apa kamu mau mati? Iya. Kakak senior benar. Iya. Aku pasti lakukan. Kakak senior, kamu tutup dulu. Bukan. Maksudku, kakak senior, kamu tutup telepon dulu. Bukan adik junior. Kamu gak baik banget. Maksudku, Tuan Sean itu. Jangan sebut dia, menyebutnya bikin dadaku sakit. Kalau begitu, kakak senior obatin kamu. Pergi sana, Hah? Kamu ngapain? kasih aku set jarum. Jarumku sudah. Kamu gak mau kasih ya? Kalau gitu aku telepon kakak senior. Kasih. Yang emas, perak, giok, baja. Jarum apa saja bisa. Adik mau yang mana? Dasar Sean sialan, aku sudah banyak menyelamatkanmu. Dan kamu mau cerai sama aku? Baiklah, tunggu saja. Kontrak investasi ini aku sudah baca. Aku rasa... Tuan Sean, kamu kenapa? Jauh dari dia, jauh dari dia, jauh dari dia, jauh dari dia. Kontraknya nanti saja, kita bahas lagi. Oh, Sudah aku bilang menjauh. Pak, Tuan Sean kita ini ada apa sebenarnya? Apa dia ketempelan energi buruk? Tuan Sean sekarang sehat banget malah. Terus gimana bisa begitu? Kakak, kita lagi lihat pasien. Nih, ambil dulu. Nyonya, Eli, aku... Dasar anjing bau, mati saja kamu. Aduh. Astaga, itu namanya berani mati. Kamu beraninya mancing dia. Kalau tahu dari awal dia bakal ngelakuin hal kayak gini, mana mungkin aku di mall pun gak bakal nyoba. Kamu yakin mau lakukan ini? Menurutmu, adik cuma acting? Tujuan orang itu jelas buat misahin kita. Kalau kali ini kita nggak kerja sama pura-pura, aku takut lain kali nggak ada keberuntungan lagi. Jadi prioritas utama kita harus nangkap orang itu sebelum sadar dan bongkar dia duluan. Kalau begitu kamu harus cepat. Kalau pihak sana pakai trik lagi, misahin kalian berdua. Waktu tribulasi nasib datang, kalian berdua bakal tamat. Aduh, tamu terhormat, akhirnya kamu datang. Maaf tadi nggak sempat sambut, maaf ya. Kamu jauh lebih cantik daripada rumor di sosialita. Masa sih? Kamu terlalu memuji. Oh iya. Panggil saja aku Eli. Sekarang di 4 provinsi Jindar, semua lingkaran wanita kelas atas sudah tahu kalau Sean mau cerai sama istrinya. Gara-gara dia baca ramalan buat orang, katanya beneran mau cerai. Awalnya aku sudah siapkan cara lain. Tapi siapa sangka, 2 orang bodoh itu gak bisa tahan 1 langkah pun. Jangan lengah. Ingat, aku mau gadis itu hidup-hidup. Aku tahu, kalau kamu gak bertindak, kamu bisa tahan. Tapi aku gak bisa tahan. Melly, aku pasti bakal bikin kamu nyesel karena udah lahir di dunia ini. Kakak senior, kalau kamu bilang Sean gak nyari aku, waktu aku jalani tribulasi, apa aku akan mati? Dia bakal nyari kamu, tapi bukan sekarang. Bukan, dia mau datang atau enggak, aku gak peduli. Aku cuma takut mati. Apa yang kamu omongin itu kalau dia dengar, kamu beneran bakal mati. Jadi, kamu suka dia? Kalau kamu ngomongnya begitu, kayaknya iya. Apa aku beneran suka dia atau enggak ya? Kayaknya waktunya belum tiba. Guru 2 hari ini kenapa aneh banget ya? Pesan-pesan dia aneh semua. Nih, lihat. Orang tua itu bukannya dari dulu memang begitu. Ya sudah, jangan lihat. Kakak senior, guru itu. Sudahlah, dikasih pun gak bakal lihat. Kakak senior, aku ada urusan, aku keluar ya. Pegang HP baik-baik, jangan sampai hilang. Iya. Dadah kakak Anak senior. ini.
Tunggu. Guru beberapa hari ini kenapa aneh banget ya? Pesan-pesan dia aneh semua. Sialan. Ternyata beneran kamu. Gara-gara kamu, aku dimarahin. Apa yang terjadi? Bagus kalau kamu datang. Aku takut kamu nggak muncul. Berani-beraninya di depanku, menteri kotor kayak gitu. Dan masih... cermin ilahi. Oh, Meli, akhirnya kamu jatuh juga di tanganku. Tuan Sean, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Cuma merasa agak panik. Aku punya firasat buruk. Ini tempat apa? Oh, kamu sudah bangun. Jadi kamu? Iya, benar. Kaget kan? Gak nyangka kan? Jangan melawan. Kamu sudah minum air jimat unguku. Selama 48 jam, jangan pikir kamu bisa pakai teknikmu ya. Kamu tahu semua ini dari mana? Dan kabut penyamaran dan cermin ilahi itu. Pasti ada orang lain di belakang kamu kan? Iya, coba tebak lagi. Masalah aula leluhur keluarga jiran kamu juga yang sebarin. Kamu juga di sana. Kamu juga nyamar jadi aku. Keliling ke keluarga besar biar Sean marahin aku. Kamu mau dia cerai sama aku? Cerai? Tribulasi hidup? Orang di belakangmu yang mau hancurin keluarga jiran. Kamu ternyata jauh lebih pintar daripada kelihatannya ya. Tapi walaupun kamu tahu, sekarang kamu bisa apa? Hari ini aku bakal bikin kamu merasakan gimana rasanya hidup pun gak bisa, mati pun gak bisa. Tunggu dulu. Dengerin dulu ceritaku. Aku jamin setelah kamu dengar sampai habis, kamu gak akan benci aku. Cuma ngulur waktu. HP-ku? Kenapa di kamu? Kamu pikir aku kasih mereka kesempatan untuk menemukanmu? Apa yang kamu bilang? Ellie hilang. Bukannya kamu jamin ke aku dia bakal sepenuhnya amani kamu. Dia bilang akan nyelidiki dengan tenang. Terus gimana sekarang? Kita harus cari Ellie sekarang juga. Kamu pergi cari Zen. Jaringan keluarga mereka mencakup 4 provinsi Cindar. Pasti punya cara. Tapi kita sudah konflik sama keluarga Zen. Kalau begitu minta maaf. Bilang sama dia aku Sean mutang budi. Terus suruh semua hacker di perusahaan mulai kerja. Bobol semua ponsel. Ya mungkin semua orang tahu sesuatu. Tuan Sean, tolong jangan panik dulu. Ellie hilang sekarang dan kamu suruh aku nggak panik. Aku memang punya cara lain. Tapi kamu pikir ini jam berapa? Masih muter-muter nggak ngomong. Cepat bilang. Cuma masalahnya kita mungkin tahan sedikit sakit. Aku Sean selama karirku. Sudah lihat segala macam badai. Sedikit sakit fisik. Kamu pikir aku takut? Baik. Kalau begitu kamu harus siap mental. Kakak senior. Aku kehilangan adik. Kamu bilang apa? Dia harus rebahan dulu baru bicara. Kamu Nyonya, kamu Kakak senior. Di mana Eli? Enggak, kakak senior. Dengar dulu, adik dia. Aku tanya padamu, di mana Eli? Eli, dia hilang. Aku susah payah siapin semuanya. Lindungin adik sejak kecil. Aku lihat dia tumbuh besar. Dia bahkan gak pernah lecet sedikit pun. Baru sebulan turun gunung. Dan kamu hilangin dia? Hah? Kakak senior, aku salah. Enggak, kamu gak salah. Kamu sudah bagus kok. Kakak senior, aku salah kakak senior. Dan siapa kamu? Namaku Sean. Aku suami sah Eli. Jadi Sean itu kamu? Suami sah ya? Adikku dirawat sama kamu kayak begini? Iya, aku salah. Tapi yang penting sekarang, cuma cari Eli dulu. Kamu setuju kan? Betul kakak senior. Keselamatan adik lebih penting. Kalau aku sudah ketemu adik, aku bakal beresin ini. Kakak senior kamu mau cari Eli gimana? Dia dengan mendengar. Apa? Aduh, jangan remehkan kakak seniorku. Dia sudah mencapai kesucian fisik. Kamu tahu orang terakhir yang mencapai itu? Siapa? Neza! Anak kurang ajar, kamu harus bayar karena hancurkan hidupku. Bayar atas hancurnya keluarga Shane. Bayar atas semuanya. Hukum langit itu ada balasannya. Semua yang terjadi itu salahmu. Apa hubungannya sama aku? Gak ada hubungannya sama kamu ya? Sini, lihat gak ada hubungannya. Kamu itu dipungut sama keluarga Shane, anak haram. Bukannya bersyukur, tapi malah jelekkan kelakuan keluarga Shane. Aku beritahu ya,
Meski keluarga Shania ambil nyawamu, itu masih jadi kehormatan buatmu. Aku dulu dipungut dari panti asuhan. Tanpa keluarga Shania angkat aku masih tetap hidup. Tanpa keluarga Shania mengangkatmu, kamu itu apa? Aku penerus ilmu rahasia Tau, Jalan Pendeta Langit generasi berikutnya, dan Nogel ketua asosiasi Tau. Dan aku punya guru, kakak senior yang sayang padaku. Dan kamu gak punya apa-apa. Kamu kurang ajar. Gelar kamu banyak ya? Aku mau lihat setelah reputasimu hancur, apa kamu masih punya sebanyak itu? Apa yang kamu lakukan? Lepasin! Aku bakal unggah yang paling memalukan, paling gak senonoh ke internet. Aku bahkan sudah mikirin judulnya buat kamu, pendeta wanita tanpa busana, wakil ketua telanjang. Gimana? Kamu suka? Kamu kan hebat banget ya. Lepasin aku! Dasar jalan kecil. Hari ini kamu harus pose. Mau atau nggak mau, tetap harus pose. Jalan kecil, ya aku sangka di balik baju itu kamu lumayan juga. Coba bilang, kalau aku unggah ini ke internet, dapat berapa views ya? 1 juta atau 10 juta? Kenapa kamu lihat aku begitu? Kamu pikir itu terlalu sedikit? Tenang. Aku beliin traffic buat kamu. Aku jamin aku bakal bikin kamu jadi selebriti nasional. Oh enggak, selebriti dunia. Foto-foto ini bakal beredar selama 10 tahun, 100 tahun, atau bahkan selama kamu mati. Orang-orang masih buka itu, teliti satu persatu setiap sudut tubuhmu. Coba bilang, kalau Sean tahu dia orang terakhir di seluruh dunia yang lihat tubuhmu itu, menurutmu dia marah nggak? Maya, kamu mau apa? Aku mau bikin kamu gak bisa hidup dan gak bisa mati. Ini harga darimu atas hancurnya hidupku. Kalau kamu berani, bunuh saja aku langsung. Enggak. Aku belum puas tahu. Gimana kalau gini? Foto-foto ini dikirim atau enggak, itu terserah kamu. Ambil ini dan pakai di kepalamu. Berlutut dan gonggong 3 kali seperti anjing. Mungkin aku bakal lepasin kamu. Maya, kamu jijik banget. Aku jijik. Kalau gitu sekarang, aku perlihatkan yang lebih menjijikan lagi. Kamu mau ngapain? Aku mau apa? Harusnya kamu tanya, mereka mau ngapain? Iya nggak? Lepasin aku! Lepasin aku! Jangan gerak! Pakaikan ini di kepalanya. Aku belum selesai merekam. Ini dari gelandangan, bau banget. Itu memang punya gelandangan, tapi bukan buat di kepala. Jangan gerak. Bagus, aku suka. Kakak senior, tolong aku. Ketemu, pabrik terbengkalai di utara. Jalan kecil. Kayaknya kalau nggak kasih yang sama, gak bakal mempan ya. Lepasin. Suamiku itu Sean. Kalau berani menyentuhku, kamu akan tamat. Aku nggak peduli suamimu siapa. Kami kena AIDS. Kami hidup hari ini karena besok gak ada. Siapa peduli orang lain? Yang penting bersenang-senang. Walau kami sakit, kami masih bisa bikin kamu senang. Habis itu pulang dan main sama suamimu. Kita bakal jadi keluarga bahagia. Adikku tersayang, hadiah ini kamu suka kan? Kakak senior, tolong aku. Di mana kakak seniormu? Apa kamu mencariku? Apa kamu mencariku? Wah, muncul dari mana gadis cantik ini? Lihat badannya, aku suka, keras. Adikku, kamu yang bikin dia begini ya? Iya, terus kenapa? Kita mati. Kakak senior, aku takut. Sudah, kakak seniormu ada di sini. Gak ada yang bisa menyentuhmu. Mereka semua yang ngelakuin ini. Rasanya sakit banget. Mereka juga mau taruh benda jorok itu ke atas kepalaku. Dan mereka mencoba menyakitiku. Untungnya kakak datang tepat waktu. Dasar bajingan. Kamu tunggu di sini ya. Kakakmu ini akan balas dendam untukmu. Meli, kalau aku mati, kamu juga harus mati. Kamu pegang pisau. Apa yang mau kamu lakukan?
Kamu pegang pisau. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu orang yang menculik adikku ya? Salah paham. Ini semua cuma salah paham. Kalau kamu gak bicara, aku akan cincang tulangmu sedikit demi sedikit. Kalau kamu pingsan, aku akan tuangkan minyak panas ke tubuhmu untuk membuatmu terbangun. Dan kemudian lanjutkan cincang tulangmu. Dan akan kuulangi terus. Bicaralah, apa itu kamu? Iya, itu aku. Aku yang menculik Melly. Tangan yang mana? Aku bertanya padamu. Tangan yang mana? Oh, cantik sekali tangan ini. Sayang sekali. Tangannya akan hancur. Aku mohon padamu, tolong lihat aku sebagai saudaranya Melly. Lepaskan aku. Jadi, kamu salah satu orang yang mencuri takdir adikku, putri keluarga Shane. Jangan khawatir, aku gak akan membiarkanmu mati seperti ini. Penderitaan adikku selama bertahun-tahun, kupastikan kamu bayar 2 kali lipat. Ayo, aku bawa kalian ke Kak Bisma dulu, biar ku lanjutkan nanti saja. Jangan, Kak. Fotoku masih ada di ponselnya. Ponsel? Bajingan. Melly, kalau aku mati, kamu juga gak akan lolos dengan mudah. Jangan. Melly, bahkan kalau aku mati, aku gak akan melepaskanmu. Jangan. Kenapa? Kenapa gak terkirim? Kenapa ini? Jangan buang tenagamu. Nona Melly, ponselmu sudah dalam kendaliku. Selama masih dalam jangkauanku, itu cuma sebuah batu bata. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Kamu ngapain di sini? Aku khawatir padamu. Jangan khawatir. Saat kita kembali nanti, aku pasti akan minta maaf langsung padamu. Apa kamu punya kata-kata terakhir? Aku menyerah. Tapi, aku mohon padamu, anggap kalau aku punya anak. Tolong lepaskan aku ya. Ibu? Hei, kamu baru berumur 24. Dari mana bayi itu berasal? Benar. Leo dan aku sudah 2 tahun. Ini sudah 2 tahun. Dan sekarang, aku mohon padamu, tolong bawa kartu ini dan kasih ini ke anakku. Apa kamu mau lakukan ini? Mau ya? Anak itu gak bersalah. Jangan khawatir. Setelah kamu mati, kita akan lakukan itu. Wanita bodoh, gak nyangka kan? Cima teleportasi. Ini gak bagus. Gak seharusnya seperti ini. Ada apa? Aura di luar gak bagus. Ada apa ini? Bencana dalam nasibku sudah dimulai. Apa maksudmu? Maya yang melarikan diri. Itu bencanamu? Itu gak benar. Guru sudah pernah bilang, kamu harus hadapi bencana dengan pria ini. Itu kenapa aku bilang harusnya gak gini. Tapi ini kelihatannya seperti menjadi takdirku. Melly, apa kamu pikir ini mungkin? Ini bukan bencana nasibmu. Apa kamu ingat hal yang aku tanyakan ke Roy? Maksudmu itu? Melly, bukannya kamu sangat kuat kan? Aku gak nyangka. Aku masih bisa kabur kan? Bencana takdir menyebar. Sepertinya bencana nasib ini harusnya untukku. Karena dia meniruku dan pergi ke keluarga, dia harus tanggung nasib itu untukku. Cepat cari tahu lokasi Maya. Pastikan itu benar. Bawa ponselnya kembali. Baik. Ini pil yang guru siapkan saat aku berlatih. Efek penyembuhannya sangat bagus. Minum ini dan kita pulang dulu. Wow, ini baru 1 jam dan lukanya sudah menghilang. Keren sekali. Kalau enggak, gimana kamu ini lewati tahun-tahun ini? Tuan Sean, lokasi kejadian sudah ditemukan. Maya, dia sangat menyedihkan. Mobil itu membawa 10 ton semen. Dia sudah nggak dikenali. Itu pantas. Apa ponselnya ketemu? Ketemu. Kita juga menemukan kalau Maya baru-baru ini punya banyak panggilan dengan nomor asing. Di belakangnya pasti ada orang lain yang terlibat. Aku ingat sekarang. Dia bilang orang di belakangnya itu adalah orang yang kasih kutukan ke keluarga jiran. Dia benar bilang begitu? Terlebih lagi, dia punya artefak magis dan jimat. Itu kenapa aku bisa tertipu.
Kami mau menangkap ikan besar ini. Harus lakukan tindakan lain. Tunggu sebentar. Apa maksudmu dengan melakukan tindakan lain? Kalian berdua sembunyikan sesuatu dariku ya? Enggak ada. Gimana bisa ada sesuatu yang kami sembunyikan darimu? Benarkah? Kalian berdua sudah tahu selama ini orang yang pura-pura jadi adikku. Apa adikku tahu? Meli, biar aku jelaskan. Aku gak mau dengar, gak mau. Ini gak ada gunanya. Meli, tunggu aku. Meli, dengar penjelasanku. Kita lakukan ini untuk kebaikanmu. Situasinya mendesak saat itu. Kami gak sempat kasih tahu kamu. Aku gak mau mengacaukan hubungan kita. Aku gak mau cerai. Itu kedengaran bagus. Kamu cuma takut gak ada yang mau sengsara denganmu. Ini gak cuma soal kesengsaraan. Kamu sudah jadi kesayanganku. Apa kamu tahu itu? Apa yang kamu lakukan? Aku gak mau kembali bersamamu. Meli, jangan salahkan aku kalau begini. Aku gak punya pilihan. Tapi, apa yang aku bilang itu kenyataan. Setelah habiskan banyak waktu bersama, aku benar-benar... Tuan Sean, maaf mengganggu. Kenapa? Nona Meli sudah keluar dari mobil. Kenapa kamu gak bilang? Nona Meli sudah keluar dari mobil. Kenapa kamu gak bilang? Kamu terus bicara tadi. Meli, tunggu aku. Gimana cara kita pulang? Apa kamu sengaja? Sedikit. Nggak banyak. Pergi sana. Waktunya mencoba hasil latihanku akhir-akhir ini. Apa yang kamu lakukan? Semua yang kubilang hari ini, itu tulus. Kak Bella bilang kata-kata pria itu cuma kebohongan. Meli. Aku sadar, aku sudah terbiasa denganmu. Bukan, aku jatuh cinta padamu. Pembohong, kita nggak ada hubungan spesial. Aku nggak percaya padamu. Saat hampir kehilanganmu, aku sadar. Mungkin ini yang dimaksud cinta tanpa alasan, yang tumbuh sangat dalam. Itu menjijikan. Lalu apa kamu percaya aku? Aku... Kalau nggak percaya, kenapa nggak mencobanya? Kalau terus berdebat, aku pukul kalian. Kak Bella, berhenti mengacau. Seseorang mungkin terbunuh. Awas kamu. Hari ini, lihat apa yang kulakukan ke anak bernama Sean itu. Hei, apa yang kamu lakukan? Mereka saling mencintai. Saling cinta apanya? Apa mereka gak bisa tunggu menikah dulu? Aku hadapi masalah saat selamatkan adikku. Cuma untuk dihancurkan. Menyingkir. Kalau kamu terus berdebat, aku pukul kamu. Tuan Sean, ada apa ini? Lari sekarang. Naga ganas itu dia. Sean, kalau kamu melawanku, aku pastikan kamu tinggalkan pintu ini sambil berdiri. Kamu nggak lepas bajumu? Enggak. Aku tahu Meli sangat lelah, jadi... Nggak apa-apa. Aku cuma mau lihat kalian tidur nyenyak semalam. Gak masalah, lanjutkan saja. Bukannya kamu tadi bilang padaku kalau Meli dan saya lakukan hal itu? Kak Bella, maaf. Apa kamu mau tidur lagi? Kak Bella. Berhenti tidur. Ponsel Maya berdering. Kenapa lama sekali angkat teleponnya? Meli ada di tanganku sekarang. Tunggu, aku akan kirim alamatnya. Oke. Alamatnya di sini. Orang ini sangat waspada. Kalau kita bawa banyak orang, akan mudah untuk tangkap dia. Kalau kita mau cepat tangkap dia, aku takut itu akan sulit. Gimana kalau kita adakan pertunjukan lain? Kenapa? Mau berkelahi? Kak Bella. Meli, bukan karena kakak mengkritikmu, tapi mengingat kemampuan aktingmu, lupakan saja. Kalau enggak, kita nggak akan sembunyikan darimu, ya kan? Ayolah, aku mungkin gak bagus, tapi gak berarti Kak Bella juga begitu. Dia ini benar-benar profesional.
Apa lihat-lihat? Aku dari Bogor. Apa ada masalah? Enggak. Ah, benar. Di antara peninggalan Maya, ada satu benda yang Kak Bella bisa pakai. Ini sudah 15 tahun. Aku sudah menunggu momen ini selama 15 tahun. Melly, melihat paman bela diri, apa kamu terkejut? Hah? Apa kamu bilang? Mau mengajari Melly? Tentu saja enggak. Kak, adik kita sudah meninggal 10 tahun lalu. Ini sudah waktunya untuk cari seseorang untuk diwarisi jadi penggantinya. Aku pikir Melly sangat layak. Kenapa kamu enggak kasih aku bantuan kali ini saja? Menghitung jariku? Aku tahu kamu nggak rencanakan hal yang bagus. Masalah adik. Kalau kamu nggak jelaskan padaku, kamu masih inginkan Melly. Orang tua, tunggu saja. Aku pasti dapatkan tubuh gadis itu. Dia menghitung berkali-kali, tapi akhirnya dia nggak menduga kalau murid kesayangannya akhirnya jatuh ke tanganku. Guru Tama, gimana bisa itu kamu? Kenapa nggak bisa? Hah? Melly, apa kamu tahu berapa banyak aku iri padamu? Kamu punya kemampuan bawaan. Di usia yang sangat muda, kamu sudah 90% kekuatan. Kalau aku bisa dapat tubuhmu, nggak akan butuh waktu 10 tahun. Dan aku bisa jadi abadi. Jadi, semua ini karena rencana darimu. Benar. Itu aku yang kasih tahu keluarga Sane kalau nasib kesengsaraan itu palsu. Itu juga yang aku kasih tahu Leo si bodoh itu untuk pakai aura jahat di kotak roh untuk ambil nyawa Sean. Saat itu aku bantu keluarga Sane pinjam kekayaan dan pengaruhi kotak roh keluarga Jiran. Juga aku, bahkan kematian leluhur keluarga Jiran, adik bayiku, Guru Dharma. Semuanya salahku. Itu gagal. Semua ini karena kamu. Meskipun adikku nggak terlalu terampil, kemampuan melarikan dirinya sangat bagus. Saat dia pergi bawa kamu bersamanya. Sebagai gantinya, sebagai keturunannya, aku harus menjaga dan merawatmu. Sangat disayangkan. Kehidupanmu benar-benar tangguh. Saat aku menemukanmu lagi, kakak, bajinganku itu sudah memanfaatkanmu. Namun, surga masih berpihak. Hah? Apa yang kamu lakukan? Tali-tali itu jadi penghalang. Yakinlah, setelah aku mendapatkan tubuh sucimu, aku akan biarkan kamu mati sedikit lebih cepat. Hah? Kenapa nggak efektif? Kamu sangat efektif. Bella? Bella? Kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, semua berjalan baik. Kita punya masalah. Sayangnya adikku nggak cukup terampil, tapi kemampuan melarikan dirinya bagus. Saat dia pergi, dia juga bawa kamu. Sebagai gantinya, sebagai keturunannya, aku harus menjagamu. Gak heran, kalian harus hadapi ini bersama. Jadi ini alasannya. Kakek buyutku, kakekku, ayahku, ibuku. Kebencian ini gak bisa didamaikan. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, mungkin. Tapi yang bisa kusyukuri, karena kejadian ini, aku bisa mengenalmu. Apa yang kamu lakukan? Kita dalam masalah serius. Dasar bajingan tua ini. Lihat saja, aku habisi dia hari ini. Ayo, kita keluar. Panggil beberapa orang untuk jaga-jaga. Guru Tama ini yang bawa petaka untuk Melly dan aku. Baiklah. Nanti petir hilang dan langit jadi cerah. Sean, matilah. Kelihatannya kamu sudah menua, tapi belum pikun. Orang tua, artefak magismu berguna juga ya. Kasih saja padaku. Kalian semua berani melawanku. Heh,
Gimana bisa ini disebut penipuan? Ini disebut iblis lebih tinggi, tapi kebaikan menang. Apa kamu paham? Kamu pikir kamu bisa tangkap aku? Mimpi. Gedungnya akan runtuh. Kamu tertipu kan? Sekarang coba saja buat segel tangan. Dek. Aku ini guru kalian. Kamu bukan. Selama jarumnya nggak rontok, kesadarannya nggak akan kembali. Meli, aku dan Kak Bisma akan menanganinya. Bawa dia ke guru. Setelah kita selesaikan masalah ini, kamu gak perlu khawatir lagi. Ayo pergi. Sean, Sean, matilah! Sean, apa kamu tahu berapa lama aku tunggu ini? Sean, Pergi cepat. Aku tahu kamu hebat, mantra kuat dan jahat. Tapi aku sarankan jangan gegabah. Kenapa? Apa gagal? ini air jimat ungu. Khasiatnya masih aktif. Cepat pergi. Pergi? Meli, kalau kamu pergi lihat saja nanti. Apa kamu tahu? Setelah aku tinggalkan keluarga jiran, aku besarkan anjing lokal. Mereka nggak pernah makan cuku. Sangat menyedihkan. Kalau kamu pergi, mereka akan makan dagingmu. Apa kamu tahu maksudku? Leo, lepaskan dia. Aku akan beritahu cara bisa kembali ke keluarga jiran. Apa kamu pikir aku percaya padamu? Aku sudah hidup cukup lama. Kalau bisa bawa kalian bersamaku, aku akan senang. Ayo, ayolah. Sebelum aku mati, biarkan aku lihat sihirmu lagi. Berhenti! Berhenti! Aku bilang berhenti! Ada apa? Apa itu cukup? Ayo. Meli, pergi. Guru, kalau suatu hari aku kehilangan kekuatanku, apa yang harus kulakukan? Pasti ada jalan. Tapi aku berharap padamu nggak pernah menggunakannya. Kamu mau lihat sihirku kan? Baiklah, jangan menyesalinya ya. Apa yang kamu lakukan? Hentikan! Mantra kebangkitan darah, hancurkan! Hentikan! Mantra kebangkitan darah, hancurkan! Dokter, dengan Tuan Sen kenapa menggelengkan kepalamu? Kenapa masih diam di sini? Kondisi pasien sangat tidak biasa. Gak ada luka luar tapi hilang darah. Kondisinya kritis saat ini. Kalau kehilangan darah, lakukan transfusi. Ambil punyaku. Bukan itu masalahnya. Tipe darahnya sangat langka. Kami kehabisan cadangan. Kebetulan Pak Sean punya tipe darah yang sama. Apalagi situasi di sana lebih kritis. Jadi, situasi seperti ini, dua orang ini cuma satu yang bisa selamat. Hah? Apa aku mati? Murid konyol. Berhenti bilang hal gak penting. Gurumu ada di sini. Guru, kamu mati juga? Aduh. Gurumu bisa hidup seenggaknya 200 tahun. Ini di rumah sakit. Benar juga. Guru bisa hidup lebih dari 100 tahun. Dik Meli, kamu baik-baik saja sekarang. Kamu cuma sedikit lemah. Saat waktunya tiba, aku pijat kamu. Dan nanti akan sehat. Guru. Oh iya, di mana Sean? Gimana dia? Dia... Apa maksudmu? Kenapa kalian diam saja? Jadi, situasinya, dua orang ini cuma bisa satu yang bisa selamat. Kak Bisma, Kak Bella, di mana Sean sekarang? Meli, tolong jangan gelisah dulu ya. Dia baik-baik saja. Dia cuma keluar lebih awal dari sini. Tunggu sampai sembuh, baru bisa menemuinya. Itu benar, Meli. Sean itu kuat. Pasti sudah keluar. Aku gak percaya. Dia dapat banyak tusukan. Gimana bisa dia sembuh dengan cepat? Aku mau lihat dia sekarang. Meli, kamu tenang dulu. Bella, apa boleh? Gimana kalau kamu kasih tahu saja dia kebenarannya? Bella, bolehkah? Gimana kalau kamu kasih tahu Meli kebenarannya?
Kebenaran apa? Kak Bella, kamu sangat khawatir padaku. Cepat kasih tahu aku apa yang terjadi pada Sean. Meli, percayalah, dia sudah keluar rumah sakit. Gak ada dari kalian yang kasih tahu aku. Kalau gitu aku lihat aja sendiri. Dokter, aku mau tanya, di mana ruang Pak Sean? Ruang Pak Sean? Dia di 312. Terima kasih, dokter. Sean! Kamu siapa? Sebenarnya kamu gak mengenaliku. Saat ini bukannya kamu harusnya... Haruskah aku mencintaimu? Sepertinya kamu menginginkannya. Enggak ya, aku enggak. Apa kamu yakin kamu ngintip? Apa kamu takut kalau aku intip? Lihat saja, apa kamu bisa lihat dari kaca? Kamu berkata manis, cuma karena gak ada yang mau sesara denganmu. Bukan cuma masalah itu. Kamu sudah jadi kesayanganku, apa kamu tahu? Hapus air matamu. Sean, Kenapa lihat aku begitu? Apa kamu pikir aku mati? Meli, aku gak peduli. Kamu bajingan. Aku kira kamu mati. keluarga jiran itu besar, pasti punya simpanan darah. Lalu kenapa mereka menyembunyikannya? Mereka bajingan. Mereka semua bukan orang baik. Aduh, pria yang kamu peluk kasih tahu aku. Cuma bilang kalau dia dipulangkan. Dan gak bilang aku harus apa. Tapi kamu gak percaya. Hehehe, itu benar. Kesalahan ini kita gak ikut campur. Katakan padaku, ada apa? Kalau kamu gak jelaskan, lalu aku akan menguncimu di kamar mandi. Aku cuma siapkan kejutan untukmu. Kejutan apa? Bukannya kamu sebelumnya bilang kalau aku masih berhutang padamu. Jadi aku berencana untuk bayar satu demi satu. Meli, apa kamu mau menikah denganku?